Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah kita telah berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini, dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula yang saya hormati owner YFC Yuri, dan tak lupa pula untuk rekan dan rekanita, dan tak saya lupakan juga untuk penonton YouTube Ar-Rasyid TV. Sebelum kita mulai fardis kita sore hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka fardis kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya sebagai moderator, nama saya Siti Mutmainah dari PAC IPPNU Sukra, akan mengiringi atau akan mendampingi pemateri untuk berjalannya acara fardis ini. Langsung saja kita bacakan CV pemateri kita. Nama Ayu Widiana, tempat tanggal lahir Indramayu 12 Agustus, alamat Desa Bugis, Blok Pasar, RT RW 1404, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Nomor HP silakan dicatat 087 828 898 912. FB Ayu Widiana, IG Aina Raufu, TikTok ya anak TikToker mangga di follow. Ayu Widiana hobi memasak, jalan-jalan. Pendidikan formal SDM benar, Universitas Terbuka, pengalaman kerja Kingstar Jakarta Barat, Sinar Jaya Jati Barang, Wijaya Motor Hergelis, Alfamart, Guru Seni Budaya MTS Al Amin Anjatan, Pustakawan Entrepreneur, MC Host Vokalis Tarkostik Entrepreneur, Owner YFC, Yuri Sport, Yuri Betavis, Yuri Entertainment, Yuri Audio, Yuri Adventure, Yuri Beauty, WO Yuri, Agen Cleo. Pengalaman organisasi Wakil Sekretaris OSIS SMAN Satulah Benar, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Perpustakaan Indramayu, Bendahara Pergerakan Pemuda Bugis, Ketua PAC IPPNU Kecamatan Anjatan tahun 2017 sampai 2019, Wakil Ketua DPC PGM Bidang Hukum PAC Fatayat Kecamatan Anjatan, Pengurus Kuaran Anjatan, Sekretaris PC IPPNU Kabupaten Indramayu, Bidang Seni Budaya PC Fatayat Kabupaten Indramayu, Bidang Keagamaan DPD KMPI Kabupaten Indramayu, Bidang Kewirausahaan Karang Taruna Kabupaten Indramayu, Sekretaris 5 PC Pergunu Kabupaten Indramayu, Bidang Organisasi PDBI Kabupaten Indramayu, Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan PWI PPNU Jawa Barat, pendiri Yayasan Ma'arif Ar-Rasyid Indramayu. Untuk pertemuan kita sore ini, kita akan membahas tentang spirit Kartini untuk pelajar putri, khususnya rekanita IPPNU di sini. Langsung saja kepada pemateri kita, rekanita Ayu Diana selaku Sekretaris PC IPPNU Kabupaten Indramayu. Beri tepuk tangan.
Silakan. Terima kasih kepada rekanita Mutmain Mumut yang sudah mempersilakan saya untuk memberikan sedikit kata-kata, bukan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua dipertemukan di agenda PAC zona 5 dan zona 6 pada Fordis memperingati Hari Kartini, Spirit Kartini untuk pelajar putri ya. Baik rekan dan rekanita, capek nggak moderator ini tadi bacain CV-nya? Capek, cuman sedikit kagum, bukan sedikit, kagum sekali malah. Oh, ya. Ternyata pemateri kita ini sangat luar biasa ya. Ya, saya memang tidak. Ini baru pertama kali saya sebutkan kedua kali waktu itu di Makasta Anjatan. Rekan dan rekanita, karena hari ini ada rekannya juga yang menemani rekanita IPPNU dari zona 5 dan zona 6. Hari ini bertepatan pada tanggal 21 April 2021, di mana hari ini adalah memperingati sosok pahlawan perempuan ya, pahlawan perempuan di Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Ada yang sudah tahu bagaimana itu beliau? Atau misalkan tahunya hanya sekedar nyanyian Ibu Kita Kartini? Ya, hari ini adalah hari memperingati kelahiran dari Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah memang sosok pelopor yang menyetarakan wanita dengan pria, ya rekan dan rekanita. Kemudian beliau adalah dikenal sebagai sosok pahlawan nasional yang memang gigih untuk kesetaraan wanita. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kemudian beliau adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan M.A. Sungira kalau nggak salah. Nah, rekanita, zaman dahulu kenapa Raden Ajeng Kartini itu memang sangat-sangat gigih untuk penyetaraan antara wanita dan laki-laki? Karena pada saat dulu beliau usia 12 tahun itu tidak sama dengan kita. Hari ini kita berbicara pendidikan, kita masih bisa bersekolah. Sepakat atau tidak? Kita di zona 5 dan zona 6. Nah, pada saat Raden Ajeng Kartini usia 12 tahun, malah beliau itu dipingit karena mengikuti adat istiadat. Adat istiadat di mana umur 12 tahun dipingit bermaksud untuk mengikuti adat istiadat, dan bahwasanya usia seperti itu, usia 12 tahun hanya untuk masak di dapur. Intinya wanita hanya berkecimpung dalam sumur dapur saja. Akan tetapi ada kebangkitan tersendiri dari pribadi Raden Ajeng Kartini pada saat itu. Beliau membuat korespondensi atau menyurat dengan teman-temannya yang ada di Belanda dan Eropa. Ternyata teman-teman di Belanda dan Eropa itu membuka wawasan bahwa Raden Ajeng Kartini ini bisa bebas, bukan berarti kita dikekang.
Bukan, tapi kebebasan bahwa wanita ini harus bersekolah. Kita bayangkan, kalau misalkan saat ini pelajar putri atau IPPNU tidak bersekolah, kalau tidak ada yang mempelopori, atau waktu pada saat itu Raden Ajeng Kartini tidak mempunyai inisiatif, tidak tergugah bahwasanya ada penyetaraan, bagaimana dengan nasib kita hari ini? Mungkin ini adalah salah satu dampak kita bisa mengenyam pendidikan. Tahun 2021 berkat dari Raden Ajeng Kartini. Kenapa sih W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman itu menciptakan lagu Ibu Kita Kartini? Karena memang beliau adalah pelopor pahlawan perempuan yang memang ingin wanita ini sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki saat itu boleh bersekolah, sedangkan kita wanita tidak boleh bersekolah, kita hanya bergelut di dapur, sumur, kasur. Itu bagaimana nasibnya? Sedangkan yang kita tahu bersama bahwa perempuan adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Sepakat ya rekan Nita? Saat 12 tahun dipingit, kemudian membuat korespondensi dengan teman-temannya, dan Raden Ajeng Kartini hanya belajar lewat buku saja. Maka kita sekarang sebagai pelajar putri, kita harus punya semangat. Kita harus punya semangat di mana jangan sampai kita malas baca. Saya pribadi, saya sendiri, saya pernah ditegur oleh salah satu mentor atau salah satu instruktur saya bahwasanya kamu kurang baca. Nah, di situ bahwa saya merasa bodoh. Raden Ajeng Kartini tidak mempunyai guru. Rekan dan rekanita, ada sedikit cerita sedih tentang Raden Ajeng Kartini. Menurut saya saat melihat film Kartini yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo, bahwasanya ibunya Ngasirah, M.A. Ngasirah itu kenapa sampai di poligami, itu karena Ibu Ngasirah hanya rakyat biasa, padahal beliau adalah anaknya kiai. Tapi saat itu yang dibutuhkan adalah bahwa suaminya harus menikah dengan anak raja, sehingga saat itu menikah lagi. Dan Raden Ajeng Kartini diaku sebagai anaknya, anak dari ibu tirinya. Bayangkan kalau rekanita mengalami seperti itu, ibunya tidak diakui oleh kita, kita hanya memanggil ibu kandung kita dengan sebutan Yayu. Saat itu di film Kartini yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Dan ibunya memang dari bangsawan, bapaknya juga dari bangsawan. Makanya beliau menjadi bupati di Jepara kalau nggak salah saat itu. Mengikuti adat istiadat, jalan dengan tata krama yang memang jalan jongkok saat itu Kartini. Kemudian masih ada yang namanya perjodohan. Kita tidak bisa memilih bagaimana calon pendamping kita. Sedangkan zaman sekarang yang kita rasakan, kita bisa mengenyam pendidikan dengan bebas, kita juga bisa memilih kan jodoh siapa yang akan kita terima. Nah, maka dari itu rekan dan rekanita semua, yang diharapkan setelah ini spirit dari Kartini bisa sampai ke kita semua bahwasanya wanita-wanita yang ada di Indonesia itu tidak kalah dengan laki-laki. Konteks tidak kalah dengan laki-laki bukan kepada kita harus menang selalu
Akan tetapi ada part-part tertentu, ada bagian-bagian tertentu yang harus kita tidak boleh kalah gitu. Wanita bisa bekerja, wanita bisa menjadi seorang pemimpin. Ya Rakanita, wanita bisa bersekolah, tapi kita juga tidak bisa meninggalkan tugas-tugas dari wanita itu sendiri. Raden Ajeng Kartini saat itu membuat surat dan sangat diterima oleh Londo-Londo kalau nggak salah namanya. Londo-Londo itu berarti Belanda. Banyak pro dan kontra antara saat itu kerajaan dengan Kartini. Jadi ketika Kartini mengirimkan surat kepada Eropa, teman-temannya yang di Eropa, itu sama saja kita mengumbar katanya. Mengumbar gimana budaya Indonesia. Yang nyatanya memang bahwa wanita di Indonesia itu dipingit pada saat usia 12, tidak boleh bersekolah. Tapi positifnya adalah bahwasanya Kartini bisa menyetarakan wanita dengan laki-laki sehingga Kartini saat itu membuka sekolah khusus perempuan dan untuk rakyat-rakyat yang tidak mampu. Saat itu juga Kartini membuat membuat pengukir-pengukir yang saat itu dijual di Eropa dan hasilnya luar biasa gitu. Rekan dan rekanita semua, ada nggak di sini yang ingin dipaksa dipingit? Ada tidak? Zaman 2021 ada tidak yang ingin dipingit? Atau ada tidak yang pengen dijodohkan? Kalau dijodohkan mungkin kita bisa ya terima gitu ya, mudah-mudahan cocok gitu kan. Nah tapi pada saat itu mohon maaf, saat itu perempuan hanya untuk memuaskan saja, kita tidak berperan apa-apa. Kita hanya mengikuti gimana adat istiadat yang ada di kerajaan itu, yang ada di daerah itu. Kalau Jepara itu provinsi apa? Ada yang tahu? Jepara. Jawa Tengah. Kemarin saya baru saja pulang dari Jawa Tengah, ngikutin Latpel. Iya, di sana memang disebut Kota Wali, rekan dan rekanita semua. Tapi sangat disayangkan saya tidak sempat pergi untuk ke makam Raden Ajeng Kartini, gitu. Tidak sempat untuk ziarah ke beliau. Jadi yang diharapkan pada saat ini sesuai dengan tema spirit Kartini untuk pelajar putri, bahwasannya kita harus semangat dalam menyamaratakan pendidikan, kemampuan, bahwa kita ini sebagai wanita bisa. Tapi ingat rekan dan rekanita nih khususnya, jangan sampai ada yang melupakan tugas-tugas wanita itu sendiri. Saya kenapa ada sedikit gambaran tentang tidak melupakan tugas wanita? Karena yang saya tahu pada biografi Kartini, beliau itu meninggal di usia muda, rekanita. Beliau meninggal usia 25 tahun setelah beliau melahirkan anak pertamanya. Lahir 21 April 1879. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 17 September 1904, di mana usia beliau saat itu 25 tahun 4 hari setelah melahirkan beliau meninggal. Yang paling sedih yaitu gitu, laki-laki ingin
mencalonkan diri sebagai bupati tapi harus meninggalkan istri pertamanya yang bukan bangsawan, yang ibunya Kartini yang Ngasirah itu. Tapi ibu Ngasirah itu ikhlas untuk demi nasib anak-anaknya, agar anak-anaknya ini dapat mengenyam pendidikan. Jadi pada intinya zaman dahulu pendidikan ini tidak sama rata. Jangankan untuk bangsawan, untuk wanita dan laki-lakinya saja sudah dibatasi gitu. Kemudian saya ada sedikit cerita tentang Raden Ajeng Kartini lagi, bahwasannya ternyata kalau yang mendukung Raden Ajeng Kartini itu hanya bapaknya saja dan ibu kandungnya. Tapi ibu kandungnya hanya lewat belakang, tidak lewat depan. Gitu. Karena ibunya Raden Ajeng Kartini ini saat memberikan dorongan itu dia tidak sebagai apa-apa. Dia di sana hanya berperan sebagai tukang nyetrika di istananya, mungkin ya di istana. Dan yang sangat melarang itu kakak-kakaknya Kartini, ada salah satu kakaknya Kartini yang melarang sampai surat korespondensi, surat yang bertujuan untuk temannya yang orang luar, londo-londo itu sampai dijegal gitu. Tidak boleh dikirim padahal isinya luar biasa. Nah, ada pepatah habis gelap terbitlah terang, itu adalah salah satu kumpulan dari suratnya Kartini. Surat-suratnya Kartini yang sengaja dibukukan oleh temannya. Luar biasa rekanita. Jadi yang membukukan itu adalah temannya yang dari Eropa, membukukan surat-surat yang sudah dikirimkan oleh Kartini, bahwasanya wanita pribumi atau wanita Indonesia itu tidak boleh bersekolah ketika usianya sudah 12 tahun. Sedangkan di Eropa mengirimkan buku atau jurnal-jurnal yang memang membuka cakrawalanya Kartini, bahwasanya kalau di sana itu sama, laki-laki sama perempuan sama-sama boleh sekolah. Tapi sedangkan di Indonesia tidak. Dan kita sangat-sangat bersyukur setelah adanya bentuk aksi dari Raden Ajeng Kartini, saat ini kita bisa bersekolah rekanita. Jadi jangan sia-siakan perjuangan pahlawan Raden Ajeng Kartini. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh pahlawan nasional perempuan yang ada di Indonesia. Tapi memang yang diperingati hanya Hari Kartini saja, tanggal 21 April. Dan itu diresmikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Dan luar biasa, Wage Rudolf Supratman pun membuat lagu Ibu Kita Kartini. Jadi mudah-mudahan setelah ini rekanita bisa mempunyai spirit baru bahwa kita ini walaupun sebagai wanita, walaupun sebagai perempuan, kita akan bisa menjadi yang terbaik. Kita bisa bersekolah, kita bisa melakukan apapun kecuali hal-hal yang tidak baik ya rekanita. Tidak ada batasan. Ingat bahwa ini adalah emansipasi wanita gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk wanita. Tapi yaitu tidak ada keterangan bahwasannya misalkan Kartini ngurusin anaknya karena beliaunya udah meninggal setelah 4 hari melahirkan. Nah, yang saat ini kita rasakan sekolah bisa, kemudian kita melakukan apapun bisa, tinggal pembagian waktu. Yang saya rasakan bahwasanya menjadi seorang wanita adalah misalkan pekerjaan rumah tolong diselesaikan terlebih dahulu, sepakat.
kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita tidak meninggalkan apa yang sudah kita bisa. Memang pekerjaan mencuci piring, kemudian nyuci baju itu tidak tugas wanita saja rekanita. Itu tugas laki-laki juga. Memasak, banyak koki-koki yang laki-laki, benar nggak? Itu tidak membatasi bahwa itu kita harus melakukan. Laki-laki bekerja, kita bekerja. Laki-laki bisa masak, kita juga bisa masak. Jangan salah kaprah bahwasanya yang memasak adalah wanita saja. Laki-laki mencuci itu tidak apa-apa. Pada intinya dapur, sumur, kasur itu hanya sebatas tradisi yang membedakan mungkin dari biologis. Ya biologis, kalau misalkan wanita berarti apa, kalau laki-laki apa gitu kan. Tapi secara peran kita bisa bagi peran kok dengan laki-laki. Jadi buat laki-laki juga mungkin selepas ini bisa menghargai ya, bisa menghargai bagaimana itu wanita. Kita bagi peran saja gitu. Kalau yang merasa tersinggung pasti dam. Ya, yang diharapkan seperti itu. Jadi ada rekan dan rekanita di sini sudah selesai lah masalah pembagian pekerjaan. Itu emansipasi wanita, ini gender, masuk ke dalam gender, bahwasanya pembagian peran ada di situ. Ngurus anak pun tidak hanya perempuan saja, tapi bisa dilakukan oleh laki-laki. Menjadi kepala sekolah tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga bisa. Dibuktikan bahwasanya Indonesia pernah ada presiden yang perempuan. Benar atau benar? Benar. Oke rekan dan rekanita, mungkin itu saja karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Ini sangat-sangat luar biasa agenda dari PAC sezona 5 dan zona 6 membuat agenda yang memang kebetulan bertepatan dengan Hari Kartini, dan kita juga setelah ini akan ada buka puasa bersama. Luar biasa. Salam juga buat seluruh rekan dan rekanita se-Indonesia, kemudian se-Indramayu dan se-zona 5 dan zona 6. Mudah-mudahan kita bisa menjadi wanita yang memang punya semangat untuk perubahan gitu kan. Jangan sampai kita hanya diam, stagnan, tidak melakukan apa-apa. Itu yang paling miris. Karena pada dasarnya kita harus bermanfaat bagi yang lain. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mangga barangkali ada yang diingin tanyakan. Terima kasih atas materinya. Salam pelajar, salam belajar, berjuang, bertakwa. Selanjutnya forum diskusi. Mangga yang ingin bertanya dari rekan maupun rekanita boleh bertanya. Silakan. Silakan rekan. Silakan rekan Andrian untuk silakan memperkenalkan diri dan dari PAC mana? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Esratil Faria dari PAC Kroya. Ingin bertanya Ibu apa rekanita? Apa aja? Jadi kita di sini kan sebagai rekanita IWPNU dan sekaligus memperingati Hari Kartini, kita sebagai rekanita
bagaimana agar bisa berperan di masyarakat layaknya Raden Ajeng Kartini, tetapi dengan membawa marwah IPPNU. Seperti itu saja. Selanjutnya mungkin silakan dari rekan boleh bertanya. Kalita, silakan. Tolong itu mikrofonnya dikasih pada rekan Kalita. Siap. Dari Baca Hargalis, dari Anjatan, Sukra. Udah. Satu saja atau ada lagi? Mungkin untuk pertanyaan bisa dijawab dulu aja. Oke. Tadi dari rekanita Usri bener nggak? Dari Kroya ya, dari PAC Kroya. Ini tepuk tangan untuk PAC Kroya. Kroya ini kebetulan setelah Anjatan ada pembentukan Kroya, ini luar biasa gitu. Kemarin juga Kroya mengajukan SK kepada PC IPPNU Kabupaten Indramayu. Mohon maaf ini belum digarap. Oke, rekanita Usri, peranan supaya kita ini jadi, kalau bisa jadi RA Kartini tapi bawa marwah IPPNU. Banyak sekali. Kalau apa ya, yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita harus bersekolah ya. Mungkin IPPNU bisa membuka sekolah sosial yang memang digratiskan gitu. Rekanita bisa buka di rumah, contohnya mengajarkan ngaji di rumah. Walaupun memang kita tidak menggunakan jas IPPNU, kita tidak memakai baju IPPNU, tapi semua orang akan tahu bahwa kita ini adalah kader IPPNU. Kemudian kita bisa berperan aktif di masyarakat. Banyak sekali, misalkan kemarin ada kalau nggak salah ada bencana alam di Indramayu. Ada bencana alam di Indramayu, kita bisa baksos, kegiatan sosial. Tadi kan kita ke dunia pendidikan. Nah, kita bisa baksos pakai baju IPPNU dan nanti kita salurkan gitu. Gitu ya rekanita Usri. Saya pernah saat itu saat menjadi ketua PAC IPPNU Kecamatan Anjatan tahun 2017 sampai 2019 ada kejadian bencana Palu Donggala. Saya dari ujung barat sampai ujung timur ke kereta, kalau nggak salah ke jalan kereta Jatibarang, saya itu mencari dana dan alhamdulillah dapat 5 juta dan saya langsung sampaikan ke PBNU. Saat itu PAC, sekelas PAC menyampaikan amanah dari masyarakat Indramayu langsung ke PBNU. Itu di dunia sosial. Dan saya pun pernah rekanita Usri membuat sekolah atau sanggar seni IPPNU, di mana di sana semua rekanita diajarkan tari tradisional. Gitu. Kalau Raden Ajeng Kartini itu bergerak di seni ukir dan membuat ukiran Indonesia ini terkenal sampai ke Eropa, kira-kira bakat apa nih yang kita miliki? Indramayu punya batik Pauman, Indramayu punya tari topeng Kelanam, punya Mimi Rasina, ya enggak? Kenapa kita tidak memakai itu? IPPNU jangan bergelut dalam konteks misalkan hanya pengajian. Tidak, menurut saya tidak.
IPPNU bisa mengembangkan potensinya dari bernyanyi kayak Veve Zulfikar. Benar atau benar? Ada kan contohnya. Kemudian ada lagi rekanita IPPNU yang dari Anjatan juga ada yang udah pernah ikut KDI gitu. Saya pun sebagai kader IPPNU, saya bergelut di dunia entertainment. Saya bergelut di dunia host. Saya bergelut di dunia usaha. Jadi itu adalah salah satu bentuk Raden Ajeng Kartini saat ini. Memang benturannya pada saat itu lebih keras karena lebih masih primitif ya. Kenapa sih harus disuruh? Kenapa sih kita kok malah menjual ke Eropa? Nanti gimana kalau misalkan dijual? Nanti gimana kalau misalkan Eropa tahu budaya Indonesia bagaimana? Gitu. Tapi ini adalah salah satu bentuk usaha bahwa ini loh wanita Indonesia kalau Raden Ajeng Kartini. Nah, kita bisa rekanita Usri ini loh PAC IPPNU Kecamatan Kroya gitu membuat sekolah gratis kepada anak-anak pang misal, atau anak-anak yang memang tidak bersekolah yang tidak beruntung misal gitu, atau baca tulisnya saja di rumah gitu rekanita Usri. Mudah-mudahan kita bisa ya menjadi seperti itu dilaksanakan gitu ya. Oke. Terima kasih jawabannya. Mungkin dari rekanita yang lain ingin menambahkan dari rekan juga. Rekanita Isri apa sudah jelas atau ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Mungkin ini dari saya pribadi gitu. Kita sering banget mendengar dengan kata-kata habis gelap terbitlah terang gitu. Nah, maksud dari habis gelap terbitlah terang itu apa gitu? Apakah itu hanya sekedar kata-kata untuk penggugah saja? Apakah ada maksud tertentu dari RA Kartini untuk kita semua sebagai perempuan Indonesia gitu? Ya mungkin itu. Oke, pertanyaan terakhir dari moderator sendiri ini luar biasa dari PAC IPPNU Sukra gitu. Ya, sebenarnya jawabannya adalah sudah dari tadi, bahwasanya habis gelap terbitlah terang itu ya tadi, yang dimana pada saat itu wanita Raden Ajeng Kartini contohnya, beliau itu setelah usia 12 tahun tidak boleh untuk mengenyam pendidikan, tapi malah dipingit gitu. Itu adalah salah satu bentuk, kalau ini mah kata-kata mutiara ya, intinya habis gelap terbitlah terang, bahwa wanita Indonesia ini setelah tadinya tidak bisa bersekolah dan alhamdulillah sekarang sudah bisa bersekolah gitu. Dari semangat itu Raden Ajeng Kartini bisa merubah gimana sih, khususnya di keluarganya yang tadinya ditentang, sangat-sangat gelap, yang namanya ibunya juga tidak diakui, tidak bisa, kita tidak bisa memanggil ibu kandung kita dengan sebutan mamah atau ibu. Itu sangat sakit ya kalau misalkan ibu kita hanya menyetrika baju kita, sedangkan bapaknya memang duduk di sana kerajaan atau bupati gitu, Bupati Jepara dengan istrinya gitu. Nah, itu yang menjadi kata-kata habis gelap terbitlah terang, bahwasanya wanita Indonesia juga bisa bebas sama seperti di negara-negara lain gitu. Tapi ada satu kunci. Bedanya kalau di Eropa itu memang bebas, tapi di Indonesia punya bakti, pesan dari Ibu Ngasiroh, bahwa wanita Indonesia itu tetap harus ngebakti. Maka kita tidak boleh melupakan kita ini wanita yang seperti apa.
gitu. Ada ungguh-ungguhnya, ada sopan santunnya. Beda dengan di Eropa. Bebas tapi sopan lah ya, kayak gitu. Tapi rekanita Mumut, tadi saya berarti sudah mengerti bahwasanya ada peranan yang dispesialkan dari rekan untuk wanita, ladies first. Berarti secara tidak langsung bahwasanya sekarang kita sama, dan bahkan laki-laki juga bisa mempersilahkan kita terlebih dahulu gitu. Udah, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Atau udah gelisah mau buka? Mungkin cukup Ferdis kali ini. Apa? Closing statement dari pemateri. Saya akan membacakan inti dari pemateri tadi. Spirit Kartini membebaskan hak perempuan harus ada, harus perempuan kita atau sebagai IPPNU melanjutkan spirit dengan melanjutkan perjuangan RA Kartini era milenial. Mungkin ada closing statement dari pemateri. Closing statementnya dari saya bahwasanya yang pertama adalah berbicara organisasi, bukan berbicara apa yang sudah kita berikan, bukan berbicara apa yang sudah kita dapatkan, tapi berbicaralah apa yang sudah kita berikan. Kemudian yang kedua, jangan sia-siakan masa berkhidmat di PPNU. Karena kalau misalkan masa berkhidmat ada masanya. Yang ketiga, jadilah wanita yang tangguh dan tahu jati dirinya. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita cukup menjadi jati diri kita sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk moderator menutup. Terima kasih untuk pemateri kita. Mungkin saya selaku moderator meminta undur diri. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.